Saya Winda Adriel Timang. Di sini saya akan membacakan panduan cara menggunakan aplikasi desain Canva bagi mahasiswa. Selayang pandang Canva, Canva adalah platform desain grafis yang sangat populer, memungkinkan pengguna dari berbagai kalangan untuk membuat berbagai jenis materi visual dengan mudah. Didirikan pada tahun 2012, Canva telah berkembang menjadi salah satu alat desain paling banyak digunakan di dunia. Berkat antarmuka yang intuitif dan fitur-fitur yang kaya, salah satu daya tarik utama Canva adalah kemampuannya untuk menyediakan ribuan template siap pakai yang dapat disesuaikan, memungkinkan pengguna untuk memulai proyek desain tanpa harus merancang dari awal. Selain itu, Canva menawarkan berbagai elemen desain seperti gambar, ikon, dan ilustrasi yang dapat digunakan secara gratis atau dengan biaya rendah, sehingga pengguna dapat menambahkan sentuhan profesional pada karya mereka. Adapun fitur-fitur unggulan Canva, yang pertama, template beragam. Canva menyediakan ribuan template yang siap digunakan untuk berbagai jenis desain, mulai dari media sosial, presentasi, poster, hingga undangan. Template ini dirancang dengan ukuran yang sesuai dan dapat disesuaikan dengan mudah, memungkinkan pengguna untuk memulai proyek tanpa harus merancang dari nol. Dengan kategori yang bervariasi, pengguna dapat menemukan template yang cocok untuk kebutuhan spesifik. Yang kedua, elemen desain. Fitur elemen di Canva memungkinkan pengguna untuk menambahkan berbagai bentuk, ikon, dan ilustrasi ke dalam desain mereka. Elemen ini mencangkup garis, lingkaran, bingkai foto, dan masih banyak lagi. Pengguna dapat mengubah warna dan ukuran elemen sesuai dengan preferensi mereka, sehingga memberikan kebebasan kreatif dan dalam menyusun desain yang menarik. Yang ketiga, teks dan font. Canva menawarkan pilihan font yang luas serta kemampuan untuk menambahkan teks dengan mudah ke dalam desain. Pengguna dapat memilih dari berbagai jenis font dan menyesuaikan ukuran, warna, serta gaya teks untuk menciptakan tampilan yang sesuai dengan tema desain mereka. Yang keempat, foto dan stok gambar. Platform ini memiliki perpustakaan besar yang berisi jutaan gambar dan foto berkualitas tinggi yang dapat digunakan secara gratis atau dengan biaya rendah. Pengguna juga dapat mengunggah gambar mereka sendiri untuk digunakan dalam desain, memberikan fleksibilitas lebih dalam menciptakan konten visual. Perkenalkan, nama saya Librata William Parubak. Kita akan masuk pada bagian praktek menggunakan Canva untuk mendesain sertifikat, membuat flyer, pamflet, atau membuat slide presentasi PowerPoint di aplikasi Canva baik web di Google Chrome maupun pada aplikasi Canva yang kita download dan digunakan di handphone atau komputer. Pertama-tama kita masuk ke Google Chrome, lalu mengetikkan canva.com. Setelah itu kita masuk ke aplikasi Canva di https://www.canva.com. Kita klik dan pastikan teman-teman sudah melakukan registrasi sebelumnya ke aplikasi Canva menggunakan akun Google atau akun Gmail serta Facebook untuk mendaftarkan di akun Canva. Ini adalah tampilan awal Canva. Sebagaimana yang kita ketahui, Canva web maupun Canva aplikasi memiliki 6 fitur utama. Yang pertama, beranda. Di bagian beranda ini menampilkan kegunaan atau aplikasi serta fitur yang dimiliki oleh Canva. Yang pertama, di Canva kita bisa membuat slide PowerPoint presentasi.
Yang kedua, dokumentasi untuk membuat Word, kemudian papan tulis, media sosial, video, dan juga di Canva web maupun Canva aplikasi memungkinkan ketika kita sudah mendesain, membuat sertifikat atau presentasi, slide presentasi, langsung untuk di print pada alat pencetak atau printer, serta situs web, ukuran khusus, unggah, dan lain-lain. Yang kedua adalah proyek. Di proyek ini menampilkan tentang apa-apa saja yang sudah kita buat di Canva dan semacam tempat untuk menyimpan dokumen yang telah kita buat atau desain di Canva, seperti yang tertampil di depan layar. Desain yang sudah saya buat adalah satu, merokok menghancurkan masa depan. Saya membuat dalam bentuk foto. Lalu yang kedua, slide, contoh sampel slide membuat PPT di Canva. Jadi di setiap kita membuat semua dokumen itu tersimpan di proyek, dan kita juga tetap walaupun sudah men-save masih bisa mengedit kembali teman-teman. Lalu yang ketiga, template. Di bagian template ini menyediakan berbagai macam template-template gratis ataupun yang berbayar. Sebagaimana yang diketahui, Canva terdiri atas dua varian. Yang pertama Canva Free dan kedua adalah Canva Pro, di mana Canva Pro mewajibkan kita untuk melakukan pembayaran untuk bisa mendapatkan fitur-fitur unggulan atau template-template yang jauh lebih bagus daripada Canva Free. Dan untuk mengetahui apakah Canva kita free atau berbayar, ada kode mahkota emas pada setiap slide PowerPoint yang menandakan bahwa slide ini khusus untuk Canva Pro dan Canva berbayar. Yang keempat adalah merek. Nah, ini adalah contoh Canva Pro, di mana hanya salah satu fitur yang tidak dimiliki oleh Canva Free, tapi Canva Pro dimiliki oleh fitur merek. Yang kemudian aplikasi, dan terakhir adalah lab imajinasi. Secara khusus kita akan langsung praktik untuk membuat dokumentasi menggunakan Canva Free untuk membuat presentasi. Yang pertama kita klik presentasi. Setelah itu kita tunggu loading jaringan beberapa saat sampai muncul tampilan seperti ini. Yang selanjutnya di bagian samping kiri adalah fitur-fitur yang memungkinkan kita untuk mengedit apa yang ingin kita tampilkan. Nah, di sini teman-teman kita menuliskan kata kunci. Misalnya kita mau membuat slide yang bertemakan tentang pendidikan, tentang salah satu mata kuliah bahasa Inggris, ini co-curricular and project or project non thesis. Contoh seperti ini, kita tuliskan kata kunci sehingga nanti Canva akan menampilkan apa yang akan sesuai dengan tema kita. Lalu enter, dan di sini akan muncul rekomendasi yang disampaikan oleh Canva. Ini masih banyak teman-teman, dan ada beberapa yang berbayar dengan kode Pro. Kita pilih yang gratis. Nah, di sini ada slide PPT-nya akan muncul. Jadi teman-teman semuanya sudah siap, sisa memilih salah satu. Contoh kita pilih ini. Lalu untuk menambah slide berikutnya, kita pilih opsi yang ini, tambah, lalu akan muncul yang baru, dan tetap tuliskan atau ambil yang kedua. Begitu seterusnya teman-teman sampai sesuai dengan kebutuhan kita, apakah 10 atau 5 slide, tergantung dari masing-masing kebutuhan, dan seterusnya. Dan kita bisa memungkinkan untuk mengedit. Di sini contoh desain, kita klik, terus keempat, terus kelima. Nah, ini kita bisa memungkinkan untuk diedit teman-teman. Sisa mengklik yang mana yang ingin kita edit. Misalnya co-curricular, contoh kita mau mengedit
sesuai dengan kebutuhan kurikuler. Nah, di dalam sini akan muncul, lalu kita bisa mengedit font, huruf dan lain sebagainya sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Contoh seperti ini, kita menuliskan Uki Toraja, lalu mengedit fitur-fitur lainnya sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kita masing-masing. Lalu untuk men-save ini kita cukup perlu ke menu bagikan di sini dan pilih tombol, karena ini dalam bentuk PowerPoint, jadi kita save di Microsoft PowerPoint. Nah, sehingga unduh dan secara otomatis dia akan terdownload. Dan untuk memastikan apakah Canva ini benar-benar tersimpan di laptop kita, kita klik di sini dan dia akan menampilkan sesuai dengan yang sudah kita buat. Nah, seperti ini teman-teman. Tunggu. Loading dalam proses persiapan dan akan muncul di laptop kita, terdownload secara otomatis. Tampilannya akan muncul seperti ini sesuai yang telah kita edit di Microsoft PowerPoint kita masing-masing. Tadi saya mengedit fitur aja dan lain sebagainya. Jadi demikianlah tutorial singkat cara mengoperasikan Canva baik di web maupun di aplikasi. Terima kasih.